Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang membuat orang yang sudah punya niat untuk menghafal Al-Quran merasa takut untuk mulai menghafal adalah adanya mitos-mitos yang tidak berdasar. Di antara mitos yang banyak beredar seputar menghafal Al-Quran adalah bahwa konon katanya seseorang yang sedang menghafal Al-Quran itu akan diuji dengan penyakit tertentu, diuji dengan lawan jenis, diuji dengan musibah yang menimpa keluarganya, dan masih banyak lagi mitos-mitos lainnya. Bahkan, mitos-mitos seperti ini bukan hanya dapat mempengaruhi mereka yang baru punya niat menghafal saja, tetapi juga bisa mempengaruhi mereka yang sudah mulai menghafal. Beredarnya mitos-mitos seperti ini terkadang membuat banyak orang menganggap bahwa menghafal Al-Quran itu merupakan suatu amalan yang menakutkan. Tidak ada yang berani melakukannya kecuali orang-orang yang siap dengan segala ujian yang akan menghampirinya. Terkadang, mitos-mitos tersebut sebenarnya muncul karena ada satu atau dua penghafal Al-Quran yang kebetulan mengalami musibah tertentu ketika proses menghafal Al-Quran. Apa yang terjadi hanya pada satu atau dua penghafal itulah yang kemudian digeneralisasi seakan-akan semua penghafal Al-Quran akan mengalami hal yang sama. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Anda yang sudah punya niat untuk menghafal Al-Quran, seharusnya harapan Anda untuk mendapatkan pahala, keutamaan dan keistimewaan dari Al-Quran itu semuanya dapat mengalahkan rasa takut Anda terhadap mitos-mitos tak berdasar tersebut. Anda sama sekali tidak pantas memikirkan mitos tersebut, karena yang seharusnya yang selalu dipikirkan adalah bagaimana caranya supaya Anda segera mendapatkan pahala, keutamaan dan keistimewaan dari Al-Quran dengan jalan menghafalkannya. Jika Anda masih terpengaruh oleh mitos-mitos tersebut, maka ada kemungkinan keinginan Anda untuk dapat hafal Al-Quran itu belum seberapa. Ingatlah bahwa Al-Quran tidak akan pernah membawa keburukan sedikit pun. Bahkan justru ia akan mempersembahkan begitu banyak kebaikan dan keberkahan untuk Anda. Nama lain Al-Quran sendiri adalah Kitabun Mubarakun, kitab yang penuh dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Shad ayat 38. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan keberkahan. Sobat Quran, jadi sangat salah jika seseorang menganggap bahwa menghafal Al-Quran menyebabkan seseorang ditimpa musibah tertentu. Malah yang ada adalah kebalikannya. Dengan menghafal Al-Quran, seseorang justru akan panen pahala dan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Terkait dengan musibah tertentu yang menimpa beberapa penghafal Al-Quran, maka yang perlu Anda ingat adalah bahwa setiap orang sudah pasti akan menemukan ujian dalam hidupnya, tak terkecuali para penghafal Al-Quran. Ujian yang menimpa setiap manusia pun berbeda-beda. Ada yang ditimpa dengan berupa penyakit, kekurangan harta, bahkan sebaliknya. Ada juga yang diuji dengan kesehatan terus-menerus, kelebihan harta, dan lain sebagainya. Semuanya tidak lain untuk mengetahui bagaimana sikap seseorang dalam menghadapi ujian-ujian tersebut. Seberapa kuat kesabarannya ketika ditimpa sesuatu yang tidak mengenakkan. Dan seberapa besar rasa syukurnya ketika diberi ujian kenikmatan. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika Anda yang sudah mulai menghafal Al-Quran, kemudian ternyata Anda tertimpa musibah persis seperti dalam mitos-mitos tersebut, maka ingatlah bahwa musibah tersebut menimpa bukan karena Anda menghafal Al-Quran, tetapi karena memang Anda adalah seorang manusia yang harus menerima ujian dari Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah Anda mendapat ujian kecuali sebenarnya Anda mampu menghadapinya. Ujian tersebut sebenarnya merupakan salah satu cara Allah untuk mengangkat derajat Anda.
asalkan Anda mampu menghadapinya dengan tetap sabar. Jangan sampai ketika Anda tertimpa ujian tersebut, akhirnya Anda berhenti dari menghafal Al-Quran. Karena jika demikian, maka derajat ketinggian Anda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bertambah, bahkan bisa jadi dikatakan berkurang sebab Anda tidak mau bersabar menghadapinya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa klik like bila menyukai video ini, subscribe bagi yang belum, dan share seluas-luasnya. Kita akan sambung di kesempatan berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.